Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Matin. Di sini saya akan menjelaskan routing dalam jaringan komputer. Definisi routing adalah proses pengalihan paket dari satu jaringan ke jaringan lainnya atau dari satu node ke node lainnya dalam jaringan. Ini dilakukan oleh perangkat yang disebut router yang bertindak sebagai perantara untuk mengirimkan paket ke tujuan yang tepat. Nah, bagi teman-teman yang tidak tahu router, ini saya tunjukkan gambarnya. Nah, router itu seperti sebentar. Router. Nah, ini router ya guys. Nah, ini routernya. Definisi routing. Notif. Maaf. Nah, peran routing dalam jaringan komputer mengarahkan paket data. Routing bertanggung jawab untuk memutuskan jalur yang terbaik harus diambil oleh paket data untuk mencapai tujuannya. Ini dilakukan dengan menganalisis informasi header, paket, dan table routing. Yang kedua, meningkatkan efisiensi jaringan dengan mengarahkan paket data melalui jalur optimal. Routing membantu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya jaringan seperti bandwidth dan kecepatan, dan juga menjamin pengiriman paket. Routing memastikan bahwa paket data dikirimkan dengan aman dan tepat waktu ke tujuannya. Ini dilakukan dengan memilih jalur yang stabil dan dapat diandalkan. Lanjut, komponen routing. Komponen routing terdiri dari tiga bagian, yaitu router. Router adalah perangkat jaringan bertanggung jawab untuk mengarahkan paket data antar jaringan atau subnet. Mereka memiliki beberapa antarmuka jaringan atau interface jaringan dan menggunakan table routing untuk memutuskan jalur terbaik untuk setiap paket. Yang kedua adalah table routing. Table routing adalah daftar yang berisi informasi tentang jaringan yang diketahui oleh router dan jalur terbaik untuk mencapai setiap jaringan tersebut. Table routing diperbarui secara dinamis menggunakan protokol routing. Protokol routing adalah aturan dan prosedur yang digunakan oleh router untuk berkomunikasi satu sama lain dan memperbarui informasi dalam table routing. Contoh protokol routing termasuk RIP atau Routing Information Protocol, OSPF atau Open Shortest Path First, dan BGP atau Border Gateway Protocol. Jenis-jenis routing yaitu di sini saya rangkum dalam 3 bagian, yaitu static routing. Dalam static routing adalah admin jaringan secara manual mengkonfirmasi table routing di setiap router. Ini cocok untuk jaringan kecil dengan topologi yang stabil. Dynamic routing. Dalam dynamic routing, router menggunakan protokol routing untuk bertukar informasi tentang jaringan yang diketahui dan mengupdate table routing secara otomatis. Ini lebih cocok jaringan besar atau berubah-ubah. Interior routing dan exterior routing digunakan dalam satu jaringan atau sistem otonom, sedangkan exterior routing menggunakan untuk menghubungkan beberapa sistem otonom atau jaringan yang terpisah. Proses routing saya rangkum menjadi 3 bagian. Mengirimkan paket. Ketika router menerima paket data, ia memeriksa alamat tujuan paket dan mencocokkannya dengan entry dalam table routing menunjukkan jalur yang terbaik. Pemilihan jalur router menggunakan algoritma routing untuk memilih jalur terbaik berdasarkan kriteria tertentu seperti jarak, kecepatan, dan biaya. Pengiriman paket. Setelah jalur dipilih, router akan meneruskan paket data ke tujuan melalui interface atau antarmuka jaringan yang sesuai. Contoh aplikasinya adalah internet. Routing digunakan dalam seluruh internet untuk mengarahkan paket data secara antar jaringan, penyedia layanan, dan penyediaan konten pengguna akhir. Yang kedua adalah jaringan perusahaan. Di dalam jaringan perusahaan, routing digunakan untuk menghubungkan beberapa departemen dan lokasi kantor serta menyediakan akses internet dan layanan lainnya.
Yang ketiga, jaringan telekomunikasi, atau mungkin bisa kita bilang sekarang provider. Routing digunakan dalam jaringan telekomunikasi untuk mengalirkan panggilan suara, pesan teks, dan antara pelanggan dan penyedia layanan. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.